Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai uji validitas kuesioner. Nah, ini masih mengenai probabilistik dan statistik. Langsung aja kita mulai. Oke, di sini sudah masuk pada Microsoft Excel. Nah, di sini ada contoh dari hasil kuesioner di mana terdapat 12 orang sebagai subjeknya, kemudian ada 10 buah pertanyaan. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi, kuesioner biasanya dilakukan dalam sebuah penelitian, misalnya penelitian informatika, penelitian sistem informasi, dan sebagainya. Jadi, yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita ingin melakukan penelitian, kita harus mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan targetnya. Misal kita melakukan penelitian sistem informasi, maka kita akan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan sistem informasi, sehingga kita akan mendapatkan jawaban yang valid. Tetapi jika kita melenceng dari target yang ingin kita tanyakan, maka kita akan menerima jawaban yang tidak valid. Oke, kita mulai untuk menghitung skor totalnya dengan rumus sama dengan sum, buka kurung atau tab, kemudian kita sorot jawabannya ini dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 10, tutup kurung lalu enter. Kemudian bisa kita tarik sampai ke bawah. Nah, kemudian di sini kita hitung korelasinya dengan rumus korel tab. Korel ini merupakan korelasi persen. Kemudian are 1 titik koma are 2. Are 1 ini kita ambil dari jawaban pertanyaan pertama, titik koma sesuai dengan rumusnya. Are 2 merupakan total skor, tutup kurung, dan di sini untuk baris dan kolom pada total skor kita apit dengan dolar atau dengan menekan tombol F4. Enter. Sudah kita dapat, kemudian kita tarik sampai ke ujung. Nah, dapat kita lihat di sini untuk korelasi pada pertanyaan pertama yaitu 0,534253. Nah, hasil korelasi ini itu berhubungan dengan yang namanya tabel R produk momen, di mana kita memiliki 12 subjek, kemudian kita akan membebaskan dua buah data. Yang pertama, data yang sebelah kanan, dan yang kedua, data yang sebelah kiri. Sehingga pada degree of freedom ini kita memiliki 12, kita kurang 2 sama dengan 10, maka pada tabel R produk momen kita ambil yang N-nya 10, yaitu 0,576. Kita buat di sini 0,576. Oke, sudah. Selanjutnya kita lihat pada kriteria itu dinyatakan valid jika R tabel kecil dari R hitung. Nah, R tabel di sini produk momen ini merupakan R tabelnya. Kemudian R hitungnya itu adalah korelasi nih, R hitung. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat mulai dari pertanyaan pertama, hasilnya 0,534253. Kita bandingkan dengan R tabel. Di sini yang lebih besar itu adalah R tabel, maka itu tidak memenuhi kriteria valid. Untuk pertanyaan pertama tidak valid. Kemudian kita lanjut pertanyaan kedua 0,706. R tabelnya 0,576. Nah, maka di sini benar R tabel lebih kecil dari R hitungnya, maka ini masuk ke jawaban yang valid. Lanjut di sini 0,576 apakah kecil dari 0,87? Benar, valid. 0,576 kecil dari 0,7, valid. 0,576 kecil dari 0,645 juga valid. 0,576 itu lebih kecil dari 0,839, valid. 0,576 kecil dari 0,78, valid. 0,576 kecil dari 0,686 juga valid. Kemudian 0,576 itu lebih kecil dari 0,292, ini tidak valid. Dan yang terakhir 0,576 itu lebih kecil dari 0,03, min 0,03 tidak valid. Maka di sini pertanyaan pertama tidak valid, kemudian pertanyaan 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 itu valid. Dan yang terakhir 9 dan 10 juga tidak valid. Nah, jadi di sini hasil korelasinya kita peroleh secara manual dengan Microsoft Excel. Nah, sekarang kita lakukan secara otomatis
masih menggunakan Microsoft Excel, yaitu dengan cara klik data analisis. Kemudian di sini kita ambil yang correlation, kita klik OK. Nah, di sini untuk input ranknya kita blok skor item dan juga total skornya. Kita pilih yang new worksheet play, kita buat di sini untuk sheet barunya. Misalnya di sini saya buat validitas. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kita coba sanding dengan hasil yang kita peroleh sebelumnya. Oke, di sini hasilnya sama dengan yang sebelumnya. 0,534, 0,76, 0,87, 0,79, 0,645 dan seterusnya. Semuanya hasilnya sudah pas, sudah sama. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan SPSS untuk melakukan uji validitas kuesioner ini. Caranya, ini tampilan awal pada SPSS, kita langsung ambil yang data view, kemudian kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian kita ambil yang variable view, kita ganti namanya di sini X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, dan yang terakhir total. Kemudian untuk tipenya numerik, pada titik 3 di ujungnya ini kita klik, kita ganti width-nya 2, di decimal place-nya 0, karena dia memiliki 2 angka saja. Oke, ini juga kita ganti. Kita ganti semuanya. Oke, kemudian labelnya kita samain dengan name X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, total. Values-nya non, missing-nya non, kolomnya 8, align-nya right, measure-nya kita ganti scale. Nah, kalau sudah, kita pilih analyze, kita pilih correlate, kita pilih yang bivariate. Nah, di sini ada variables, kita masukkan semuanya dengan cara pilih yang pertama, kemudian klik shift, arahkan pada total. Nah, maka dia akan terblok semua, kita tidak perlu mengkliknya satu persatu. Dan kita pilih tanda panah ini, correlation coefficient-nya persen, kemudian di sini total karena kita membebaskan 2, flag, significance, correlation-nya di checklist. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kita coba kopikan ke Word. Oke, sudah kita salin ke Word agar lebih kelihatan. Nah, di sini kita lihat pada variabel total. Kita lihat di sini untuk pertanyaan pertama, hasil signifikannya adalah 074, di mana 074 ini itu masih besar dari 0,05, maka pertanyaan ini tidak valid. Kemudian untuk pertanyaan kedua, 010 itu valid karena dia masih kecil dari 0,05. Kemudian di sini 0,00 juga valid, 0,02 juga valid, 024
valid, 001 valid, 003 valid, 014 ini masih valid juga. Nah, ini di sini 357 itu jauh sekali dari 0,05, maka pertanyaan 9 tidak valid. Nah, ini juga 934 itu jauh dari 0,05, maka untuk pertanyaan 9, 10 dan pertanyaan pertama itu tidak valid. Sisanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu valid semuanya. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa signifikansi persen yang lebih kecil dari 0,05 dinyatakan valid dan juga dinyatakan berkorelasi. Sedangkan signifikansi yang kecil dari 0,01 dinyatakan berkorelasi tinggi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.